warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4B yang hebat, berjumpa lagi dengan Bunisla dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki materi pertama di semester 2 di kelas 4, yaitu Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama. Anak ibu silakan ikuti bacaan doa ibu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil, dan yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebelum kita masuk, surat At-Tin adalah salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki makna mendalam. Surat ini menempati urutan ke-95 dalam susunan mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. At-Tin artinya surat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama At-Tin diambil dari kata pertama dalam surat ini yang berarti buah tin. Meskipun singkat, surat ini mengandung pesan yang sangat penting, terutama tentang penciptaan manusia, tujuan hidup, dan akhirat. Adapun selanjutnya anak ibu, mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Allah memperintahkan agar anak muslim rajin membaca Al-Quran. Nah, ayo kita membaca Al-Quran setiap hari. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Baik, di sini kita akan memulai belajar membaca Quran Surah At-Tin. Ayo kita membaca Surah At-Tin dengan fasih. Dimulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Nanti anak ibu ikuti bacaannya secara berulang kembali sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa-turi sinin. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, setelah kita membaca Quran Surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8, sekarang kita mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak ibu silakan perlihatkan yang ada di media, yang mana nun mati dan mana tanwin. Tanwin ada 3, ada fathatain, ada dhammatain, dan ada kasratain. Fathatain itu sering kita dengar dengan garis 2 di atas, kasratain garis 2 di bawah, dhammatain garis 2 di depan. Baik, dari hukum nun mati atau tanwin, yang pertama yang kita pelajari adalah izhar. Izhar, nun sukun atau tanwin dibaca izhar ketika bertemu dengan 6 huruf halki, yang mana huruf halki ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ada alif, ha, kho, ain, ogin, dan ha. Di sini huruf alif, di sini kita menemukan contohnya go, sikin, ida, yang mana tanwin maupun nun mati itu dibaca jelas. Contoh go, sikin, ida, yang mana huruf qaf dia berharkat kasrotain, maka dibaca jelas. Contoh yang kedua huruf ha. Di sini contohnya nun mati bertemu dengan ha. Nun matinya kita baca jelas, yaitu wan har. Yang ketiga kho. Di sini juga nun mati bertemu dengan huruf kho. Contoh min khauf ain yauma idzin ani. Jadi tanwinnya atau nun matinya dibaca jelas. Yang keempat
mungkin, yaitu haliman ghafuro. Karena di sana ada huruf mim, dia berharkat fatatain, maka fatatain atau tanwinnya dibaca jelas. Dan yang terakhir adalah ha. Di sini nun mati bertemu dengan ha, min ha. Itu adalah izhar, yang mana setiap nun mati atau tanwin bertemu dia dengan salah satu huruf, baik itu alif, ha, kho, ain, ogin, dan ha, maka nun mati atau tanwinnya dibaca jelas. Selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar dan cara membacanya juga mendengung, yang mana nun mati atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf, yaitu ada huruf ta, sa, jin, dal, zal, zai, shin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Yang mana di sini nanti bertemu apabila salah satu dari huruf yang 15 ini bertemu dia dengan tanwin atau nun sukun, maka cara membacanya adalah samar dan dengung. Kita lihat contoh yang pertama, ada huruf ta, yang mana mantaba. Di sini ada nun mati. Nun mati, setelah nun mati bertemu dengan huruf ta, maka cara membaca nun mati ialah dengan samar. Setelah samar baru didengungkan. Contoh, mataba. Contoh yang kedua, huruf ta. Di sini nun mati juga bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya fama sakulat. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah idgham, di mana idgham ini ada dua, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung, maka idgham bi gunnah artinya adalah dengan didengungkan. Sedangkan bila gunnah, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya dengung, maka cara membacanya dengan tidak dengung. Di sini suara nun menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Kita lihat contohnya. Di sini ada 4 huruf idgham bi gunnah, yaitu dengan dengung. Waw, mim, nun, ya. Kita lihat khairoyarah, yang mana di sini huruf ro dia berharkat fatatain disambut huruf ya, yang huruf ya ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah, maka huruf nun atau tanwin pada huruf sebelum huruf idgham bi gunnah dibaca dia dengan huruf bi gunnahnya. Contoh, khairoyarah. Lihat lagi yang kedua, huruf nun, yang mana nun di sini kita baca dia dengan dengung. Qauman nakatsu. Seperti itu. Selanjutnya idgham bila gunnah. Ngat, bi dengan la tidak, gunnah artinya dengung. Berarti idgham bila gunnah dengan tidak dengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan lam, maka cara membacanya tidak dengung. Caranya miladunka, sama dengan huruf kedua ro. Cara membacanya bukan min rabbikum, tapi mir rabbikum. Selanjutnya iklab. Iklab mengubah suara nun menjadi
jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya, wa amma man bakhila. Jadi nun mati dia ditukar menjadi mim. Nah, ini dia hukum nun mati dan tanwin. Ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada izhar mutlak, ada iklab dan ikhfa hakiki. Di sini tujuan membaca Quran surah At-Tin yang pertama meningkatkan keimanan. Membaca dan memahami surat At-Tin dapat memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadarkan diri. Surat ini mengingatkan kita tentang tujuan penciptaan manusia dan pentingnya beramal soleh. Selanjutnya, mencari petunjuk hidup. Dalam surat At-Tin terdapat petunjuk hidup yang dapat kita ikuti untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa takjub. Surat ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan manusia. Selanjutnya, manfaat membaca Quran surah At-Tin. Yang pertama tentunya ketenangan hati. Membaca Al-Quran termasuk surah At-Tin dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa kita. Selanjutnya, perlindungan dari keburukan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang dapat melindungi kita dari segala bentuk keburukan. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas hidup. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu membaca Quran surah At-Tin dan mempraktikkan hukum nun mati dan tanwin. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi anak ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.